Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih setiap kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sungguh kami bersyukur karena kami tahu inilah waktunya untuk kami masih terus dapat belajar daripadamu. Lewat pujian penyembahan, lewat firman-Mu Tuhan. Lewat setiap kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Biarlah kuasa Roh-Mu sendiri yang akan bekerja Tuhan. Pagi ini teduhkan hati kami untuk kami merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Biar hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu akan menyingkapkan dan membawa kami untuk masuk di dalam kedalaman-Mu. Belajar akan firman dan kebenaran-Mu dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti streaming. Kita akan sama-sama membaca dari Yeremia 29 ayat 11. Saya percaya semua sudah hafal luar kepala ya. Tapi biarlah pagi ini kita boleh memberi kesempatan Roh Kudus untuk menjelaskan lebih dalam tentang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, Tuhan yang berfirman, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan di sini Tuhan sendiri yang berfirman bahwa Dia itu tahu rancangan atau planning apa yang sebenarnya ada di dalam hidup kita. Dan yang pastinya adalah tentang damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan. Nah, yang sering kali menjadi pergumulan buat kita adalah kalau kita saat-saat ini tidak melihat masa depan. Tadi kita nyanyikan, Tuhan bekerja di saat kita tidak tahu Tuhan sedang, tapi Dia buat jalan. Nah seringkali karena kita tidak tahu Tuhan sedang bekerja, kita menjadi kecewa, kita menjadi mundur dan bahkan kita seringkali berpikir ini mau dibawa kemana ya sama Tuhan. Saya pagi ini hanya ingin membawa kita merenungkan hidup di dalam rancangannya. Karena dikatakan di sini, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, mari kita belajar bagaimana kita hidup di dalam rancangan yang Tuhan sudah planningkan untuk kita masing-masing. Walaupun kita tidak pernah melihat secara nyata. Manusia biasanya pengen kan, sekali pengen tahu bukan cuma bagaimana hari esok, tapi bagaimana tahun depan, bagaimana 10 tahun yang akan datang, bagaimana segala macam yang masih nggak jelas itu. Karena itu banyak orang pergi ke tanda petik orang pinter. Karena pengen tahu apa yang ada di dalam masa depan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Dia itu merencanakan kita masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh kemenangan. Masa depan yang pasti indah bersama dengan Dia. Yaitu bukan kecelakaan. Dia gak pernah merancangkan hidup kita untuk mengalami kecelakaan. Tapi yang Dia inginkan adalah damai sejahtera. Saya hanya ingin mengambil contoh dari kehidupan bagaimana hidup di dalam rancangan Tuhan. Kita akan baca di dalam Kejadian 24 ayat yang pertama sampai keempat dulu. Kita akan baca, ini ceritanya panjang sekali. Saya hanya akan kutip beberapa ayat saja yang bisa mendukung. Kalau mau jelas nanti kita bisa baca sendiri di rumah. Kejadian 24 ayatnya yang pertama. Judulnya adalah Ribka dipinang bagi Ishak. Kita nggak cerita tentang bagaimana Ribka dipinang. Tapi mari kita renungkan bagaimana Abraham berjalan di dalam rancangan Tuhan. Ayat 1 sampai 4 demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku.
supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, kita akan renungkan dulu 4 ayat ini. Pada waktu itu kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Ya, karena punya Ishak aja sudah tua ya. Apalagi kemudian Ishak ini mau dicarikan jodoh. Jadi dia sudah sangat tua dan dikatakan sudah lanjut umurnya. Kekuatannya mungkin sudah menurun dan mulai mikir, aduh Ishak ini perlu istri. Gimana caranya dapat istri? Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Abraham di sini? Dia panggil hambanya. Dikatakan hamba yang paling tua yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Berarti hamba ini hamba yang sudah dipercaya, yang sudah cukup lama bersama Abraham. Dan Abraham sangat tahu tentang hamba ini. Dipanggil, kemudian disuruh bersumpah, suruh nyarikan jodoh. Pertanyaannya sekarang saya mau nanya di antara saudara-saudara di sini dan yang ada dan streaming di rumah. Adakah kalian itu cari mantu suruh pembantu rumah tangga yang nyarikan? Berani nggak? Nggak berani pasti ya. Masa mau cari mantu pembantunya yang suruh ngurus, suruh nyarikan? Pasti nggak. Nah, tapi di sini Abraham ini hebat sekali. Dia mau cari mantu tapi suruh, karena dia udah tua ya, mau balik ke sana dia udah gak mau balik lagi ke tempat asalnya. Tapi Abraham tahu bahwa Allah pasti menyediakan istri buat Ishak seperti yang Allah sendiri mau. Dan dia katakan pada waktu itu dia kasih rambu-rambu sama hambanya ini. Carikan istri buat anakku Ishak, yang pasti jangan dari perempuan Kanaan di tempat ini. Yang pasti kamu balik ke saudaraku. Jadi bukan kamu balik ke sana cari siapa perempuan di sana. Enggak. Dikatakan cari istri bukan dari perempuan Kanaan, tapi juga yang dari sanak familiku sendiri. Jadi di dalam perkara ini Abraham ini enggak cuma sembarang cari aja. Enggak sembarang perintah kepada hambanya, tapi dia punya sebuah ketetapan-ketetapan yang pas di hati Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, satu ayat yang sangat terkenal dan semua pasti sudah tahu, dikatakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita perhatikan di sini, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja. Kalau namanya turut bekerja, bukan 100% Allah yang bekerja loh. Turut bekerja artinya ada sebuah pekerjaan dan Allah mengintervensi di situ. Nah, di sini kita lihat Abraham ini mau cari mantu, nggak cuma teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan kasih istri buat Ishak, kasih istri buat Ishak, enggak. Dia punya sebuah pengertian kebenaran bahwa Ishak ini harus punya istri yang bukan dari perempuan Kanaan, tapi dari sanak familinya sendiri. Nah, berarti harus pulang kampung, pergi jauh, carinya di sana. Dia punya ketetapan itu dan dia bertindak. Dengan cara dia mengutus hambanya yang sudah dipercaya ini untuk pergi ke sana. Di situ dia percaya bahwa Allah akan turut bekerja. Jadi ada bagian yang Abraham kerjakan dengan tidak menyimpang dari keinginan Allah. Tetapi dia percaya bahwa ada Allah yang turut bekerja. Jadi ayat ini mengatakan Allah turut bekerja. Kalau Allah turut bekerja berarti ada yang diturutin. Artinya ada bagian yang sedang dikerjakan oleh kita sebagai anak Tuhan dan Allah akan ikut bekerja di situ.
Untuk apa Allah bekerja? Supaya di dalam perjalanan dari pilihan kita dan kehendak kita, Allah itu akan membawa, dia akan ikut campur, membawa kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi karena Abraham ini mengasihi Ishak, sudah terbukti kan ketika mengasihi Tuhan. Sudah terbukti ketika dia menyerahkan Ishak, berani menyerahkan. Mengasihi Tuhan dan yang terpanggil. Tuhan, Abraham percaya sekali Ishak sebagai anak perjanjian itu ada dan terpanggil di dalam rencana Allah. Allah turut bekerja, dia percaya ada bagian Abraham lakukan untuk cari jodoh buat Ishak di negerinya, tidak dengan perempuan Kanaan, dan dia utus pembantunya karena dia tahu Allah pasti akan bekerja di dalamnya. Dan itu hidup awal dari bagaimana kita hidup dalam rencana Allah. Allah bilang, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, Tuhan inginkan ketika kita hidup di dalam rencananya itu, yaitu membiarkan Tuhan ikut campur tangan. Tetapi tentu saja ada bagian kita yang kita harus lakukan dengan tetap di dalam kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama kita belajar. Jadi percaya akan campur tangan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan untuk kita hidup di dalam rancangannya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan Kejadian 24, kita akan baca mulai ayat 10 sampai 15. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia di kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi ketika itu kemudian hamba ini berangkat dengan membawa harta benda yang banyak, punya tuannya, mau menjalankan misi yang dipercayakan oleh tuannya. Nah, dia mulai datang ke daerah situ. Dia berhenti di dekat sumur. Dia lihat banyak perempuan-perempuan. Saya percaya pasti perempuannya ada yang cantik-cantik gitu ya. Jadi hamba ini pasti bingung juga. Yang mana ini ya yang paling cocok buat istri dari tuanku gitu. Jadi dia cari-cari, pasti pertamanya kedip sana kedip sini ngeliatin gitu, yang mana ya. Tapi sekali lagi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tiba-tiba dia terpikir, oh iya, dia tuh ikut puluhan tahun sama Abraham. Dia mulai melihat bagaimana Abraham mentaati Tuhan Allah dari Abraham ini. Bagaimana ibadahnya Abraham yang dilakukan. Bagaimana dia mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhannya Abraham ini sanggup melakukan segala perkara. Buktinya. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Dia berdoa. Dia belum kenal Tuhan. Tapi dia ngomongnya gini. Tuhan Allah tuanku Abraham. Berarti dia sudah ngerti. Tuhannya Abraham itu hebat sekali.
Tuhannya Abraham itu bisa lakukan apapun. Tuhannya Abraham tuh denger doa. Jadi dia bilang, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, kemudian dia mulai timbul, tiba-tiba kok bisa pikirannya itu ada gitu loh. Tuhan, ini nih perempuan ini banyak sekali, yang mana yang aku harus pilih? Tiba-tiba dia bilang gini, kalau nanti aku bicara sama satu perempuan dan perempuan aku bilang minta minum. Nanti dia bilang, oh ya silahkan minum. Nanti unta-untamu juga aku kasih. Nah yang seperti itu loh Tuhan tandanya, itu perempuan yang engkau pilih buat Ishak. Kira-kira seperti itu. Dikatakan ya belum juga dia selesai ngomong di hatinya itu. Mungkin tadinya ngomongnya mau panjang-panjang. Datanglah Ribka katanya. Ribka ini siapa? Mbak ini tidak tahu. Tapi siapa yang jadi sutradaranya pada waktu itu? Pasti Tuhan yang ikut campur tangan. Jadi Ribka ini tiba-tiba datang. Terus datang jadi tergerak. Ini ada satu perempuan nih datang. Cantik lagi ya. Jadi ngomonglah si Mbak ini. Minta minum. Balasannya sama persis seperti yang dia minta sama Tuhan. Ini siapa sutradaranya? Tuhan. Yang punya rancangan damai sejahtera. Yang punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi kita melihat di sini bagaimana kemudian ketika dia lihat, lah perempuan ini jawabnya kok persis seperti yang saya ngomong sama Tuhannya tuanku. Dia tungguin semua sampai semua dikasih minum unta-unta. Kalau kita lihat di sini, saya ingin mengajak kita merenungkan. Mungkin dunia mengatakan kebetulan. Tapi menurut saya terlalu sempurna kebetulannya ya. Doanya bisa pas, ketemu perempuan yang datang pas, kok nggak nunggu beberapa waktu, enggak. Dikatakan ketika dia sebelum dia selesai berkata, jadi dalam hatinya nih dia berkata, belum selesai, Ribka sudah datang. Hebat sekali ya. Jadi Tuhan itu udah gerakan Ribka sebelum hamba ini doa. Jam berapa Ribka keluar dari rumah, jam berapa Ribka itu datang ke sumur. Saat kapan tiba-tiba Ribka itu bisa ada di depan hamba Abraham ini. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Dan kalau kita lihat juga Tuhan itu salah enggak, Abraham itu salah enggak sih nyuruh si hambanya ini, Eliezer ini untuk cari. Ternyata Abraham enggak sembarangan, bukan sekedar hambanya ini sudah tua, sudah lama, paling lama gitu, enggak. Tapi memang Abraham pasti lihat ini orang bisa dipercaya. Buktinya sudah diberi kuasa harta bendanya Abraham, dia lakukan dengan setia. Jadi kita bisa melihat bagaimana Abraham mencari rencana Tuhan buat kehidupan Ishak, melibatkan orang yang dipercaya juga, namun dengan percaya bahwa Allah campur tangan dan dia menyatakan di dalam kebenarannya, nggak boleh cari sembarang perempuan, tapi harus cari di tempat sanak saudaraku. Singkat cerita kita lihat pada waktu kemudian Ribka ini sudah membawa segala sesuatu, dia ditanya, kamu ini anaknya siapa? Hebat sekali ya Tuhan kita kalau sudah nyetel itu. Ternyata dia adalah anak Betuel. Coba kita lihat di ayatnya 22 sampai 24. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Serta berkata, anak siapakah engkau?
baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Saudara-saudara, hebat sekali, ternyata Ribka ini saudara, masih kerabatnya Abraham. Nahor ini masih saudaranya Abraham. Dari sekian banyak wanita perempuan-perempuan yang datang ke semur itu, tapi hamba ini tidak salah ketemunya. Siapa yang ngatur? Apakah ini kebetulan? Terlalu sempurna untuk dibilang kebetulan. Dilihat ternyata Ribka ini keturunan dari sanak saudara Abraham sendiri. Dan memang itu yang Tuhan mau, yang Abraham inginkan. Tuhan tidak ingin Ishak itu ketemu istri dari orang perempuan asing, perempuan Kanaan, tapi dari kerabatnya sendiri. Ayat 51. Lihat, Ribka ada di depanmu. Nah, ini saudaranya ngomong, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ajaib lagi ya. Anak perempuan tiba-tiba didatengin orang yang ngaku nih hamba. Nah, jadi bukan Abrahamnya, hamba. Terus mau dibawa, kok boleh ya? Kok gampang percaya? Siapa yang menyiapkan hati dari keluarga Ribka? Pasti Tuhan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan punya rancangan-rancangan apa yang ada pada kehidupan Ishak. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan juga mengatur gimana si hamba ini bisa berjumpa dengan keluarga Abraham. Dengan caranya yang luar biasa. Dia bekerja tak terlihat oleh kita, tapi menjadi nyata. Nah, kita bisa melihat ajaib banget. Dan apa selanjutnya yang kita lihat? Kita akan baca 54b sampai 58. Kita mulai baca paginya. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Hebat ya, hebat sekali. Ribka ini mau dijodohin sama orang yang dia gak pernah tahu. Ini Ishak seperti apa calon suaminya ini. Tiba-tiba di hari yang tidak pernah disangka-sangka ketika dia mengambil air ke sumur itu, dia ketemu dengan orang tua. Orang tua yang kemudian minta tolong, minta air. Ketika dia lakukan semua, ternyata punya misi si orang tua ini untuk mencari istri buat tuannya, buat Ishak. Baru kenal. Kemudian berkenalanlah dengan keluarga. Daripada Betuel ini nginep semalam, besoknya mau pulang, mau dibawa Ribkahnya. Wajar kalau orang tua sama saudaranya, jangan sekarang, 10 hari lagi. Menurut saya 10 hari aja tuh cepet ya, tiba-tiba hilang anaknya gitu. Jangan sekarang, 10 hari lagi. Wah gak bisa. Hebat ya, hambanya ini bilang gak bisa. Tuhan sudah bikin berhasil, harus cepat-cepat lapor, pulang. Nah, singkat cerita kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, nanya aja anak perempuanku ini, nanya sendiri sama Ribka, mau gak dibawa kamu sekarang ini? Mungkin di dalam hati kakaknya, ayahnya, ibunya, gak bakal maulah, baru kenal kemarin masa tiba-tiba mau diajak. Hebatnya jawabnya langsung mau. Saya kalau ngelihat begini,
Wah, ini kayaknya nggak akan terjadi di zaman sekarang, tapi bisa terjadi kalau Tuhan yang bekerja. Nah, di sini kita merenungkan bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Ketika Dia bekerja, ada bagian yang kita sudah kerjakan dulu. Kemudian Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sikap hati kita adalah seperti Abraham, mencari apa yang menyukakan Tuhan. Dia sangat tahu Abraham bahwa tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan Ishak itu dapat perempuan Kanaan. Abraham tahu isi hati Tuhan dan dia memberikan kepercayaan kepada hambanya yang sudah terbukti bisa dipercaya untuk pergi mencarikan menantu. Karena apa? Abraham tahu banget ketika dia lakukan bagiannya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melakukan bagiannya. Makanya hambanya ini sebelum pergi disumpah. Disumpah dulu, benar-benar nih nurut sama Tuhan. Benar-benar kamu ini mencari jodoh yang dari Tuhan. Makanya hambanya ini juga berdoa. Walaupun mungkin gak kenal Tuhannya Abraham, tapi dia tahu Tuhannya Abraham tuh hebat banget. Jadi dia bilang, Tuhan Allah Tuanku Abraham. Jadi gak salah, bukan Tuhan yang lain. Nah, itu semua dikerjakan yang sebenarnya sutradara tertingginya adalah Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Yeremia tadi. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan sama sekali bukan kecelakaan. Untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan akan mengatur semua hidup kita. Mungkin sekarang kita belum lihat Tuhan bekerja, tapi percayalah memang Tuhan itu bekerja yang tidak terlihat oleh kita, tetapi yang akan menjadi nyata ketika kita bertindak dan ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang mencari Tuhan, kita akan mendapatkan tuntunan. Caranya Tuhan nggak bisa diprediksi. Mungkin saya tidak tahu ya, mungkin pada waktu itu ada banyak bisik-bisik karena Sarah udah nggak ada ya. Tapi kalau ada Sarah mungkin juga, kamu yang bener aja, masa cari istri, cari mantu, suruh pembantu gitu ya kira-kira. Tapi pasti mungkin ada yang mikir, ini hamba ini apakah bisa ketemu benar-benar tepat gitu. Tapi Abraham percaya bahwa rancangan itu, kehidupan Ishak itu ada di dalam tangan Tuhan. Abraham tidak perlu mempertanyakan, nanti istrinya yang begini ya, yang cantik ya, yang rambutnya panjang ya, yang bulu matanya lentik ya. Enggak, pokoknya pasrah, hanya percaya bahwa Tuhan akan menjadi sutradara buat hidup Ishak. Dan kita melihat bagaimana Tuhan membuat sebuah, kalau manusia katakan kebetulan. Yang menurut saya bukan kebetulan. Tapi semua sudah didesain dengan luar biasa. Nah, mari bagaimana dengan hidup kita. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang hidup kita. Yang pasti bukan rancangan kecelakaan. Tapi damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Bagaimana kita bisa mengamini itu ketika kita belajar seperti Abraham. Melakukan apa yang Tuhan suka. Dan nanti Tuhan akan turut bekerja di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kenapa kita tiap hari diurapi? Karena kita pengen apa yang kita mau lihat. Nanti ketika kita ngelihat yang gak benar, maka kuasa pengurapan itu akan kemudian nutupin mata kita. Kuasa Tuhan itu mencegah untuk kita melihat yang gak benar. Kita berjalan, kita mendengar, semua ada di dalam kuasa urapan Tuhan. Yang bisa mencegah kita, yang bisa membawa kita, menuntun kita, memimpin kita. Bahkan ketika tidak ada jalan, Dia bisa buat jalan. Dan mari kita mempercayai dan boleh terus merenungkan apa setiap hari rencana Tuhan di dalam hidup kita hari ini. Yang pasti kita tahu damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Kalau kita lihat dan dengar yang gak enak, mari kita tahu itu bukan rancangan Tuhan buat hidup kita.
kecelakaan itu enggak ada. Tapi kalau kita sedang mengalami saat ini pergumulan kok enggak enak, percaya hari depan kita punya harapan bahwa semua akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan itu lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Ya. Kita hanya lihat seperti apa yang terjadi di sekitar kita. Sepanjang mata kita itu melihat. Tapi Tuhan melihat apa yang sudah terjadi di depannya gedung ini, ya. Kita tidak tahu di Jalan Sudarsono itu ada apa, kejadian apa, kita nggak tahu. Kita taunya adalah di sini. Saya melihat saudara-saudara di sini, saya sebatas tembok-tembok yang ada. Tetapi sebenarnya Tuhan itu pandangannya jauh daripada itu semuanya, karena Tuhan tahu apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di lapangan, apa yang saat ini sedang dikerjakan GK, yang saat ini lagi menyiapkan makanan dan sebagainya. Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Jadi tadi dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Ibu Inaka dikatakan, sudahlah pasrah saja seperti Abraham. Seperti kita saat ini, saya pun kalau memikirkan hidup saya nggak pernah terbayang saya tinggal di kota ini. Ya. Saya nggak terbayang bisa ada gedung ini. Saya nggak pernah kepikir saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara, bisa punya anak banyak. Ya, saudara-saudara semua menjadi saudara di dalam Tuhan. Nggak pernah kepikir. Tapi satu perkara, yaitu Tuhan punya rancangan yang luar biasa dan sudah ditetapkan. Kita itu, ya ini penetapan Tuhan. Kita harus ada di gedung ini, kita harus melakukan pekerjaan ini. Semua pekerjaan, semua pelayanan yang Tuhan berikan itu sudah dirancang Tuhan buat saudara dan saya. Ditetapkan. Jadi lakukan bagian kita. Seperti Eliezer ini melakukan bagian diperintahkan, demikian juga dalam hidup kita, lakukan perintah yang Tuhan perintahkan buat kita sampai tuntas. Ya. Eliezer melakukan pekerjaannya, tugasnya sampai tuntas, sampai finish strong, ya, mencapai destiny. Nah, demikian juga dalam hidup saudara. Saudara harus tahu, saudara ditetapkan di kota ini, di kota Sion. Itu sudah ditetapkan. Lakukan bagianmu dalam bekerja, dalam pelayanan. Lakukan dengan tuntas, jangan separuh. Ya, maka engkau akan mendapatkan tuntunan Tuhan sampai garis akhir. Ya, yuk kita berdoa saat ini. Bapak, berikan kepada kami roh kesetiaan Tuhan, roh ketaatan dan roh kesetiaan, supaya apapun yang Engkau tetapkan dalam hidup kami, apapun yang Kau rancangkan atas hidup kami dapat lakukan tugas dan kewajiban kami sampai selesai Tuhan. Seperti Eliezer melakukan tugasnya sampai selesai. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk sepanjang 1 jam ini. Kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman pada hari ini, pujian dan penyembahan kami hari ini, menjadi dasar dalam kehidupan kami, dalam pengikutan kami kepada-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau besok akan menyediakan makanan yang baru buat kami. Kami mau menikmati semua makanan rohani yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk makanan rohani. Terima kasih buat pujian dan penyembahan yang Kau berikan buat kami. Biar ini menjadi landasan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami tahu apapun yang terjadi dalam hari ini, Engkau sudah merancangkan yang terbaik buat kami untuk kami jalani pada pagi hari ini sampai malam nanti. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami menopang akan Bapak Presiden kami.
di dalam menghadapi akan semua apa yang terjadi di dalam bangsa kami, menghadapi akan semua keadaan perekonomian, menghadapi pandemi, menghadapi akan problem-problem yang sangat rumit yang ada dan harus diselesaikan di dalam negara kami. Kami berdoa, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan hikmat marifat untuk dapat mengatasi akan semua yang saat ini dihadapinya. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk semua aparat dalam negara kami, semua pejabat-pejabat yang Engkau tetapkan untuk mengurus akan keadaan bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan, terutama subsidi-subsidi yang saat ini sudah dicanangkan bagi setiap departemen. Berikan mereka dapat mendistribusikan semuanya dengan baik Tuhan, tanpa ada korupsi, tanpa untuk kepentingan diri sendiri, tapi benar-benar dapat didistribusikan tepat pada orang-orang yang harus menerima akan semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa keamanan terjadi buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa semua musibah yang mau tidak mau akan terjadi, Engkau sendiri ya Tuhan. Jikalau boleh, biarlah semua malapetaka ini diundur Tuhan. Karena saat-saat ini sedang menghadapi pandemi. Kami percaya Tuhan, jangan sampai semua musibah ini tumpuk menumpuk Bapa, sehingga mengakibatkan stresnya setiap bangsa kami. Kami minta anugerah-Mu, Engkau atur Tuhan, karena rencana-Mu sempurna atas bangsa kami. Inilah yang menjadi doa kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, biarlah mengenai pandemi ini Engkau sendiri akan mengatur, waktunya tiba semuanya akan lenyap. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau, berdaulatlah atas bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, kalau sudah waktunya biarlah perekonomian bangsa dan negara kami dipulihkan kembali. Perekonomian dipulihkan kembali, transportasi dipulihkan kembali, ekspor impor dipulihkan kembali. Terjadi banyak kemudahan yang terjadi. Kami percaya Tuhan semua akan terjadi seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, minyak yang kami ada di tangan kami adalah minyak yang sudah Engkau urapi. Sehingga pada saat kami masuk ke dalam pengurapan, maka Engkaulah yang mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini Tuhan, 24 jam ini, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Telinga yang terus mendengar akan apa petunjuk-petunjuk yang Engkau berikan buat kami. Biarlah benar-benar Tuhan, bibir mulut kami pun mengucapkan perkara-perkara yang Engkau mau dan tidak mengucapkan perkara-perkara yang sia-sia. Tuhan, pegang akan hati kami, biar hati kami menjadi hati yang penuh dengan lekatan yang daripada-Mu. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Dan semua keraguan-raguan kami, ketidaktaatan kami dipatahkan karena kami tahu kami hanya mau taat kepada firman-Mu. Bapak, bekerja bersama dengan Engkau, dengan tangan kami ini akan membuat kami menjadi berhasil. Kami percaya Tuhan apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Engkau turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kejelekan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati akan kaki kami supaya tidak tersandung dan menjadi jatuh. Tapi kaki kami ditatang oleh malaikat-Mu Tuhan, berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik atas hidup kami. Berkat-Mu melimpah atas hidup kami, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil,
Kami akan menerima terobosan-terobosan baru. Kami akan menerima berkat-berkat yang baru yang daripadamu. Dan kami percaya kekuatan, kesehatan, daya imun yang daripadamu kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.